Sungguh amat lucu sekali. Peristiwa yang terjadi hanya untuk duniawi. Seseorang yang berjuang demi kemerdekaan tidak sama sekali berharap atas harta kekayaan maupun derajat sosial yang akan didapatkan, melainkan kebebasan, kebahagiaan. Itulah yang akan didapatkan. Akan terkubur dan terpendam seluruh manusia jika di dalam akal pikirnya telah dikelilingi oleh harta dunia. Tak ada satupun yang dapat mengambil harta warisan yang telah diamanahkan. Tatkala itu sudah terjadi, maka akan menjadi kebinasaanlah bagi orang-orang yang sama sekali tak sampai kepada kemurnian. Harta amanah adalah suatu kunci yang akan diwariskan kepada siapa yang akan menjadi penggantinya, yang dapat membuka ilmu, yang dapat memakmurkan rakyat, mensejahterakan seluruh kalangan masyarakat dari kalangan atas sampai bawah, akan adil dan makmur, bukan karena harta tapi karena ilmu. Setiap amanah akan terus menitis, karena perjalanan tidak hanya sekali. Sampai datang waktunya kesempurnaan perjalanan itu sendiri untuk dilakukan oleh seseorang pengganti yang akan diridhokan. Disitulah waktunya harta amanah akan terkuakkan. Seluruh daun-daun akan berubah menjadi emas. Intan berlian akan timbul ke permukaan. Jangan pernah mengartikan segala sesuatu hanya untuk nilai duniawi. Bukankah Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya meninggalkan dua hal setelah kehidupannya usai: Al-Quran dan hadis. Tak ada sedikit pun harta yang ditinggalkannya kecuali suatu petunjuk untuk jalan manusia agar menuju kepada kebahagiaan mutlak sampai akhir hayatnya. Wahai rakyat Indonesia, bangunlah dari tidurmu. Jangan bermimpi hanya karena ingin memiliki kekayaan. Kekayaan hanya untuk tujuan kesenangan. Kesenangan hanya sesaat, dan setiap waktu yang sesaat itu hanya akan dibinasakan. Tunggulah waktunya. Siapa yang akan membuka atas tabir harta warisan amanah, Nusantara akan berjaya. Nusantara akan berjaya. Nusantara akan menjadi pemimpin dunia. Dan ketahuilah, harta sesungguhnya adalah isi Al-Quran. Negeri hahihi. Bukan karena banyaknya grup lawak maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan. Penegak keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah petitih untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah petitih. Anjing menggonggong kafilah berlalu, sambil menggonggong kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu, udang kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali untung 2 pulau terbeli.
Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Negara ini sudah kacau, sudah bangkrut sampai harus bawa-bawa agama untuk MBG. Masa Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar akan memaksimalkan potensi zakat dan wakaf untuk MBG? Kalau itu terjadi, nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dia menginstruksikan masjid-masjid untuk bikin 2 kotak amal. 1 kotak untuk sumbangan ke masjid, satunya lagi kotak untuk MBG. Emang dana MBG sudah habis ya Pak? Sampai harus palak sana palak sini, potong anggaran sana potong anggaran sini, naikin pajak sana naikin pajak sini. Kalau sudah habis, ya udah hentikan saja Pak. Negara ini sudah kacau, sudah bangkrut sampai harus bawa-bawa agama untuk MBG. Masa Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar akan memaksimalkan potensi zakat dan wakaf untuk MBG? Kalau itu terjadi, nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dia menginstruksikan masjid-masjid untuk bikin 2 kotak amal. 1 kotak untuk sumbangan ke masjid, satunya lagi kotak untuk MBG. Emang dana MBG sudah habis ya Pak? Sampai harus palak sana palak sini, potong anggaran sana potong anggaran sini, naikin pajak sana naikin pajak sini. Kalau sudah habis, ya udah hentikan saja Pak. Negara ini sudah kacau, sudah bangkrut sampai harus bawa-bawa agama untuk MBG. Masa Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar akan memaksimalkan potensi zakat dan wakaf untuk MBG? Kalau itu terjadi, nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dia menginstruksikan masjid-masjid untuk bikin 2 kotak amal. 1 kotak untuk sumbangan ke masjid, satunya lagi kotak untuk MBG. Emang dana MBG sudah habis ya Pak? Sampai harus palak sana. Kalau kata saya, ya, mendingan buru-buru sudah ini pemerintahan ini, ya ganti dengan yang baru, ya, karena nggak benar percuma. Tahu yang punya MBG itu siapa? Kepolisian semua yang punya, paham loh? Makanya nggak pernah diusut tuh, ya, tentang orang yang teracunin, diusut nggak kan? Ya satu kelompok semuanya, semua terorganisir, ya, ini nggak benar, negara ini nggak benar, pemerintahan ini, ya.